البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Baik, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mazilna fi shafhah tasi'ah wa salasin. Kita masih di muka surat 39. Qala hafizahullahu ta'ala takhfiful masyaqqati 'alal ummah fi sholatil isya. Diringankannya kesulitan terhadap umat ini di dalam sholat isya, terkait dengan pelaksanaan sholat isya. Al-haditsul khamis wasitun. Hadis yang ke-65 an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Soal indal aulad. Umar bin Khattab Abu ya. Ayo tamam Abu Hafiz. Baik. Qal as-shalata ya Rasulullah. Laksanakanlah atau tegakkanlah salat wahai Rasulullah. Li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lailan minal layali akhara salatal isya ila nisfil lail. Karena memang di suatu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan salat isya sehingga mencapai pertengahan malam. Raqadan nisa'u wasibyan. Para wanita dan anak-anak mereka telah tidur. Wa hadza yadullu ala anna ba'dhan nas wala siyama an-nisa'u wasibyan lam yatahammalu katsiran minal intidhar min ajli kasratil a'mal au kasratil ala'ib wala siyama haqqus sibyan. Dan ini menunjukkan bahwasanya sebagian manusia itu ada yang tidak mampu untuk memikul penantian yang lama. Terutama adalah wanita dan anak-anak. Boleh jadi karena banyak bekerja, tenaga sudah habis, atau mungkin karena banyaknya bermain, yaitu anak-anak. Fa kharaja wa ra'suhu yaqtur, yaqturu ma'an min ajli al-ghusl kama dzukira fi ba'di syuruhat. Maka keluarlah Rasulullah, keluar dari rumah beliau, masuk ke dalam masjid dalam keadaan kepala beliau meneteskan, yaitu meneteskan air karena beliau habis mandi, sebagaimana di sebagian penjelasan dari para pensyarah. Yaqulun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-shawab takhirun nuqtatan. Takhirun nuqtatain. Yang benar titik duanya diakhirkan ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati aw 'alan nas." Seandainya bukan karena aku akan menyusahkan umatku atau menyusahkan umat manusia. Wa qala Sufyan aidan, Sufyan huna Sufyan ibnu Uyainah. Li'anna hadha sanad Sufyan an Amr wa huwa Amr bin Dinar. Baik, jadi Sufyan yang disebutkan di sini ini Sufyan bin Uyainah karena sanadnya adalah riwayat dari Sufyan an Amr. Sementara sering kalau kita dapatkan Sufyan an Amr berarti adalah Sufyan bin Uyainah an Amr bin Dinar. Baik. Ala ummati. Sufyan beliau meriwayatkan dengan pola yang pertama. Ala ummati, menyusahkan umatku. La amartuhum bis sholati hadhihi sa'ah. Niscaya saya memerintahkan mereka untuk sholat di waktu ini. Ta'khirul isya ila muntasafil lail. Mengakhirkan sholat isya di pertengahan malam. Baik. Walakin la syakka anna fihi masyaqqah. Wal masyaqqah tajlibu taisir. Baik, wa taisir yakunu fi bidayatil lail. Baik. Dan tentunya mengakhirkan sholat sampai tengah malam, sholat isya ini akan menimbulkan kesulitan, terutama untuk kebanyakan orang yang bukan di pondok misalkan. Yang di pondok pun mungkin punya kesulitan kalau sholat isya'nya selalu di tengah malam. Tapi terkadang boleh di jamat pun, terkadang dibuat tengah malam, tapi tidak sering-sering. Seringnya adalah seperti yang dilakukan Nabi, yaitu di awal malam.
Ini memang kalau di akhir malam atau di pertengahan malam ini akan menimbulkan kesulitan, dan kesulitan itu akan mendatangkan pemudahan, dan pemudahan itu didapatkan apabila sholat isya-nya adalah di awal malam. Awal malam dalam artian yaitu apa? Setelah selesainya waktu maghrib itu. Tayyib. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa hadha yadullu ala rahmatillahi ta'ala li hadhil ummah. Ini menunjukkan tentang rahmat Allah Ta'ala kepada umat ini. Qala hafidhahullahu ta'ala min fadli hadhil ummah anju ilalaha yaumul jum'ah. Termasuk dari keutamaan umat ini adalah dijadikan umat ini memiliki hari Jumat sebagai apa? Yaumul Id, sebagai hari raya. Tayyib. Kama qala Rasulullah SAW, inna likulli qaumin ida. Sesungguhnya setiap kaum itu memiliki hari raya. Mungkin sifatnya adalah usbu'iyan, setiap 7 hari sekali, atau mungkin sifatnya adalah sanawiyan, yaitu setiap tahun. Tayyib. Al-hadisus sadis wasitun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Abi Hurairah, Rasulullah bersabda, nahnul akhiruna sabiquna yaumal qiyamah. Kita ini adalah generasi terakhir. Ya, nabinya Nabi Yusa'ah. Umatnya adalah umat yang datang menjelang hari kiamat. Tapi as-sabiquna yaumal qiyamah, ay as-sabiquna fil hisab was-sabiquna fi dukhulil jannah was-sabiquna fi al-mururi ala sirat kama fi ba'dir riwayat. Kami terakhir memang dari sisi kami generasi terakhir. Namun nanti di hari kiamat kami ini umat Muhammad inilah yang pertama kali diperiksa, yang pertama kali melalui sirat, dan yang pertama kali masuk ke dalam surga dari jenis umatnya. Umat ini sabiqun pada hari kiamat. Baida kulli ummatin utul kitaba min qablina. Sementara setiap umat itu diberi kitab sebelum kita. Tayyib. Kul ini secara lafadznya adalah isim mufrad, tapi secara makna dia adalah jamak. Makanya didatangkan dengan polanya pola jamak. Utu pakai babul jamaah di situ. Diberi kitab sebelum kita, namun ternyata mereka salah memilih sebagaimana dalam riwayat yang lain. Tayyib. Fa'adallahumullahu an yaumil jum'ah. Tatkala Allah memberikan setiap umat pilihan mau hari raya di hari apa, semuanya disesatkan oleh Allah, tidak memilih hari Jumat, dan Allah Maha Adil. Mereka disesatkan karena ada hawa nafsu sehingga tidak mendapatkan hidayah. Dan Allah memilihkan umat ini yang memang selalu berusaha mencari siratul mustaqim, mereka mendapatkan hari terbaik yaitu hari Jumat. Wa utina mim ba'dihim, ay utinal kitab mim ba'dihim. Kita diberi kitab setelah mereka, namun ternyata kita yang mendapatkan pilihan terbaik. Fa hadzal yaumul ladzi ikhtalafu fihi. Maka ini adalah hari yang mana mereka berselisih di dalamnya. Yahudi dan Nasara berselisih. Dan semuanya memilih hari yang tidak tepat. Tayyib. Wa hadha yadullu ala fadli hadhil ummah annahum wufiqu li yaumil jum'ah. Ini menunjukkan tentang keutamaan umat ini yang mana mereka diberi taufik untuk memilih hari Jumat. Tayyib. Wa huwal yaumul ladzi qala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah fihi khuliqa adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumu sa'atu illa yaumal jumu'ah. Inilah hadis hari Jumat, inilah hari yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, sebaik-baik hari yang mana matahari terbit di hari itu adalah hari Jumat. Pada hari itulah Allah menciptakan Adam, makhluk yang terbaik secara jenisnya. Dan pada hari itu pula Allah memasukkan Adam ke dalam surga yang menjadi tempat yang sebenar. Dan pada hari itu pula Allah mengeluarkan Adam dari surga sebagai khalifah di bumi karena memang diciptakan untuk memakmurkan bumi. Dan tidaklah hari kiamat itu terjadi kecuali pada hari Jumat. Ya, hari kiamat, hari di mana orang-orang yang jujur akan mendapatkan pahala mereka.
dan Allah akan menegakkan keadilan seadil-adilnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Qal faghadan lil yahud. Besok itu untuk orang Yahudi, yaitu hari Sabtu. Wa ba'da ghadin lin nasara. Dan hari berikutnya lagi setelah esok. Berarti apa? Lusa. Kalau orang Indonesia bilang lusa ya. Sama enggak di sini? Lusa juga. Ayo. Itu adalah untuk orang-orang Nasara. Yang mereka bilang apa yaumul ahad atau kalau di Arab kan di Indonesia bilang hari Minggu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Qala hafizahullahu taala takhfifun an hadhil ummah fil uqubati alaihim. Tayyib. Di antara keutamaan umat ini adalah umat ini diringankan dalam masalah hukuman yang wajib mereka pikul. Al-hadisu sabi' wasitun an ibni Mas'udin radhiyallahu an. Baik, soal indah aulad Ibnu Mas'ud makuniyatuh. Ibnu Mas'ud kuniyahnya Abu siapa? Anak-anak ya? Abu Abdurrahman, tamam. Abu Abdurrahman. Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil al-Hudzali al-Qurashi. Anna rajulan asaba min imra'atin qublah. Ada seorang lelaki yang mencium seorang wanita yang bukan mahramnya tentunya maksudnya, sehingga dia merasa berdosa. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalikalah. Kemudian dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya dia menceritakan itu kepada Nabi. Wa fil hadis, wa fi hadzal hadis ikhtisar. Dalam hadis ini ada ringkasan. Wa qad ata Abu Bakrin wa ata Umar faqala kullun minhuma ittaqillah ustur nafsak. Karena memang kalau dilihat dari riwayat yang lebih lengkap, orang ini datang pada Abu Bakar, kemudian datang pada Umar. Lalu masing-masing dari mereka menyuruh untuk bertakwa kepada Allah dan menutup dirinya, tak perlu cerita ke orang lain. Walakinna hadza sahabi tanaddama wa talabal kafarah. Hanya saja sahabat ini kenapa bercerita? Karena dia merasa menyesal. Bukan malah semakin berbuat maksiat, tapi beliau merasa menyesal. Kemudian meminta ditunjukkan apa kafarahnya, tebusan dari dosa itu apa. Maka dia pun datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan itu. Fa'ungzilat alaih. Kemudian diturunkanlah firman Allah Taala ayat ini. Wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafam minal lail. Aqimis sholat. Iya, tegakkanlah sholat di kedua ujung siang. Ujung pertama berarti sholat subuh. Ujung terakhir itu adalah sebagian mengatakan asar, sebagian mengatakan asar dan maghrib itu dianggap sebagai ujung siang. Wa zulafam minal lail, dan di waktu dekat dari malam hari yaitu isya. Sebagian mengatakan zulafam minal lail itu berarti maghrib dan isya. Tak masalah insyaallah. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Karena sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan keburukan-keburukan. Idzan kafaratus sayyi'ah al hasanah. Berarti kesimpulannya adalah tebusan atau penghapus keburukan adalah dengan kebaikan. Kama ja'a fil hadisil hasan madza wa atbi'i as-sayyi'atal hasanata tamhuha. Sebagaimana dalam hadis yang hasan li ghairi, bukan hasan li dzati. Hadis Abi Dzar itu ya, Rasulullah mengatakan, dan ikutilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukan. Dan dalil tentang ini banyak. Man qala wallata wal uzza falyaqul la ilaha illallah. Barang siapa mengatakan demi Lata demi Uzza, kafarahnya apa? Hendaknya dia mengatakan la ilaha illallah. Wa man qala li akhihi ta'al uqamirka falyatasaddaq. Barang siapa berkata kepada saudaranya, mari kita berundi atau yaitu apa berjudi, mengundi nasib, maka hendaknya dia bersedekah. Jadi kafarahnya adalah yang sebaliknya. Kebaikan itu menghapus keburukan. Dzalika dzikra lidzakirin. Yang demikian itu adalah peringatan untuk orang-orang yang sadar, untuk orang-orang yang ingat. Qala rajul aliya hadhihi qal liman amila biha min ummati. Orang ini bertanya, apakah ini untuk saya sahaja? Maka Nabi mengatakan, ini
juga untuk semua orang yang mengamalkan seperti itu dari umatku. Baik. Fa akhadha bi hadzal hadis al-usuliyun annal asl fil khitab li jami'i hadhil ummah li annal ibrah bi umumil lafadz la bi khususis sabab. Nah, maka para ahli usul, para ulama usuliyun mengatakan, mengambil dari hadis ini adalah bahwasanya asal dari khitab itu untuk seluruh umat. Walaupun terkadang domirnya itu domir mungkin makanya domir mufrad, tetapi asal dari syariat itu untuk seluruh orang di umat ini, bukan orang tertentu. Karena yang terpandang adalah keumuman lafadznya, bukan kekhususan sebabnya. Sebabnya mungkin orang tertentu, tetapi ayat ini berlaku untuk semuanya. Kita lihat di sini, aqimis shalah, ini mufrad. Tetapi kemudian Allah mendatangkan ilah dengan pola umum. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghilangkan keburukan-keburukan, dzalika dzikra lidzakirin, menutupnya dengan pola jamak, menunjukkan bahwasanya ayat ini berlaku untuk semua orang yang posisinya sama. Bukan hanya untuk orang tertentu. Bukan hanya untuk satu orang yang tadi itu, sahabat itu. Baik. Wa qad dzakara ba'dul ulama anna hadza minas shaghair. Li'anna al-kaba'ir la budda laha min at-taubah minha. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya ini termasuk dari dosa kecil. Karena apa? Memang dosa kecil itulah yang dihapus dengan keumuman amal soleh. Adapun dosa besar maka tidak dihapus kecuali dengan taubat. Ini di dunia ya. Di akhirat terserah Allah. Mungkin dihapus dengan semata-mata rahmat. Baik. Rawahul Bukhari wa Muslim. Qala hafidhahullahu ta'ala takhfifu qabulid diyati li hadhil ummah. Diringankannya penerimaan diat untuk umat ini. Baik. Jelas ini perlu ditakwil. Yaitu apa? Takfiru kafarati al-qatl bi qabulid diyah. Diringankannya kafarah dalam pembunuhan. Karena asal dari pembunuhan an-nafsu bin nafsi. Baik, di dalam kitab-kitab terdahulu. Wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafs, dan telah kami tetapkan di dalam Taurat bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa. Jadi kafarahnya, penghapusan dosanya adalah sebagaimana dia membuat jiwa orang lain tercabut, maka jiwa dia juga wajib dicabut. Baik, inilah kafarahnya. Tetapi umat ini diberi keringanan dengan apa? Menerima diat. Baik. Inilah mestinya untuk tajuknya itu. Takhfifu kafaratil qatl bi qabulid diyah li hadhil ummah. Qabulid diyah li hadhil ummah. Al haditsu samin wasitun an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qol. Hadis Ibnu Abbas. Kanat fi bani Israila qisas wa lam takun fihi diyah. Dulu di kalangan Bani Israel yang ada adalah qisas sebagaimana syariat Taurat sebelum datangnya Nabi Isa. Dan tidak ada di tengah-tengah mereka diat. Baik. Lama syaddadu ala Allah wa ala rasulihi wa ala nas syuddida alaihim. Kama dzakarahu ba'du syurah. Para pensyarah mengatakan, tatkala mereka bersikap keras kepada Allah, bersikap keras kepada para utusan Allah dan kepada umat manusia, maka disikapilah mereka dengan keras. Syariat menjadi sangat keras kepada mereka. Sehingga datangnya Nabi Isa dalam keadaan Bani Israel itu dijajah oleh orang-orang Romawi. Tak mungkin mereka untuk menegakkan pola-pola kisos. Maka yang ada adalah al-afu, pemaafan. Tayyib. Faqala Allahu li hadhil ummah. Maka Allah tetapkan, Allah berfirman kepada umat ini, kutiba alaikumul qisas fil qatla. Telah ditetapkan, diwajibkan, kutiba ay furido, diwajibkan atas kalian kisos di dalam orang-orang yang terbunuh. Mestinya lafaz Al-Baqarah 178 setelah qatla ya. Biar lebih sesuai. Atau sekalian diakhirkan ini nanti. Ila hadhil ayah faman ufiya lahu min akhihi syai'. Maka barang siapa telah diberi maaf dari saudaranya, yaitu si pembunuhnya ini dimaafkan. Jadi mungkin untuk dimaafkan, tidak selalu kisos. Berarti apa? Baina khairi an-nadharain, yaitu diberi pilihan
mana yang terbaik dari dua sudut pandang mereka. Ingin kisos untuk memuaskan jiwa, ataukah ingin diat, yaitu apa? Untuk melanjutkan hidup. Karena tatkala di antara hikmah kisos adalah untuk memuaskan jiwa yang panas. Kita dendam, boleh dendam tatkala kita dizalimi. Yang mengharamkan dendam ini adalah orang-orang Nasoro saja. Tapi dendam boleh, yang penting jangan sampai berbuat zalim. Thayyib. Wa yasfi sudura qaumin mu'minin. Dan agar Allah memuaskan jiwa-jiwa dada-dada kaum mukminin dari dendam mereka. Thayyib. Tapi boleh juga memilih untuk apa? Diat. Karena kalau kepala keluarga terbunuh, maka anggota keluarga boleh jadi terlantar. Siapa yang bekerja untuk mencari nafkah bagi mereka. Kalaupun kita membalas dendam, itu bagus. Tapi setelah itu gimana? Kita tak mampu apa-apa, kita tak punya modal. Maka Allah menurunkan syariat yang baik juga berupa diat. Ada penebusan berupa 100 ekor unta. Maka ini bagus sekali untuk menjadi modal mereka melanjutkan kehidupan mereka. Jadi, maka boleh mereka memilih diat, ataukah mereka memilih kisos, atau memaafkan sama sekali, dan dosa ahli keluarga itu dihapus oleh Allah Ta'ala. Qala Ibnu Abbas, fal afu ayyaqbala diyata fil amad. Pemaafan ini tafsir dengan contoh, bukan secara total. Pemaafan ada dua, kata para fuqaha. Al-aful mutlak dan al-afu an-nisbi. Pemaafan yang mutlak itu betul-betul tidak menerima diat. Betul-betul udah saya maafkan. Saya tahu engkau waktu itu silap atau khilaf atau apa. Atau pemaafan yang sifatnya nisbi, yaitu dari satu sudut pandang. Yaitu tidak dikisos tetapi disuruh cukup membayar diat saja. Membayarkan 100 ekor unta atau yang nilainya sama dengan itu. Fil amad, di dalam pembunuhan yang disengaja. Kalau fattiba'um bil ma'ruf, maka hendaknya pemaafan tadi diikuti dengan perkara yang ma'ruf. Bagaimana perkara yang ma'ruf? Kata Ibnu Abbas, ayat luba bi ma'ruf, yaitu si keluarga orang yang terbunuh menuntut dia tadi dengan cara yang ma'ruf. Tak perlu mengirimkan gangster ke Samseng, tak perlu. Tapi apa? Ya, cukup mengirimkan surat atau lewat polis, lewat pengadilan dengan cara yang ma'ruf, tidak perlu dengan cara teror. Wa yu'addiya bi ihsan, dan si penjinayahnya yang sudah dimaafkan jiwanya itu hendaknya dia menunaikan diat tadi dengan ihsan, dengan kebaikan, betul-betul membayar dengan baik, bukan dengan cara corruption atau dengan cara zalim dan sebagainya. Tayyib. Ittiba, fattibaun. Ini masdar yang ya'malu amalal fi'il. Fa'ilnya siapa? Tatkala fa'ilnya itu tidak ditampilkan, maka mungkin kembalinya kepada si penjinayah dan mungkin pula kembalinya kepada si pemaaf. Si pemaaf disuruh untuk berbuat ma'ruf, yaitu meminta diat dengan cara yang ma'ruf. Si penjinayah disuruh berbuat ma'ruf dengan cara apa? Ya, menunaikan diatnya tadi dengan cara yang ma'ruf. Jadi ayat ini berlaku umum. Dua-duanya bersifat berlaku ma'ruf, bukan berbuat mungkar. Rawahul Bukhari. Baik. Kita ambil satu lagi. Hadhil ummah alal fitrah. Di antara keutamaan umat ini adalah mereka senantiasa di atas fitrah. Limanittaba'a syariatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya bagi orang yang mengikuti syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma man tashabbaha bil kufar kharaja anil fitrah. Adapun orang yang suka untuk meniru orang-orang kafir, ya memang hasilnya ya keluar dari fitrah nanti. Al haditsut tasi' wa sittun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang ke-69 dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya lailata usriya bi. Bahwasanya Rasulullah usriya bi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangkan, yaitu beliau didatangkan oleh malaikat Jibril di malam beliau diisrakan. Bi Ilya, didatangkan ke Ilya, ke Palestina, ke Baitul Maqdis itu. Tayyib.
Oh, seandainya berhenti di sini, beliau yang didatangkan. Tapi ternyata utiya biqadahain, berarti beliau didatangi dengan membawa dua bejana. Malaikat Jibril mendatangkan dua bejana kepada beliau. Min khamrin walaban. Yang satu berisi khamar, yang lain berupa laban. Min di sini litauzi, yaitu dipisah, bukan berarti dua bejana itu tercampur khamar dan laban, tapi yang satu khamar, yang satu laban. Ini polanya pola tauzi, dipisah-pisah, dibagi-bagi. Fanadhara ilaihima. Kemudian beliau melihat kepada kedua bejana itu. Thayyib, hasalal khilaf hal ityanul qadahaini qabla urujihi ila sama au ba'da nuzulihi minas sama. Terjadi perselisihan di dalam riwayat, apakah beliau itu diberi dua bejana tadi sebelum beliau naik ke langit ataukah setelah beliau turun dari langit. Walakinna ar-rajih qabla urujihi ila sama. Tetapi yang benar, riwayat yang terkuat adalah sebelum beliau naik ke langit. Li'anna ityanahu bi'iliya bimanzilati ad-dhaif. Karena ketibaan Nabi ke Ilya, ke Baitul Maqdis itu bagaikan seorang tamu. Wa haqqu dhaif ayyukram bi al-masrubat. Sementara haknya tamu adalah dimuliakan dengan minuman. Makanya lebih sesuai apabila diberi minum itu sekarang, jangan nanti tatkala sudah pulang dari langit. Sebagaimana penjelasan para syurah. Karena memang riwayatnya berselisih di sini. Kemudian Nabi melihat kepada bejana itu. Iya, jangan asal minum, tapi tengok dulu baik-baik. Summa akhadal laban. Selanjutnya beliau mengambil susu, yaitu mengambil bejana yang berisi susu. Faqala Jibril, alhamdulillahilladzi hadaka lil fitrah. Segala pujian bagi Allah yang membimbingmu kepada fitrah. Walau akhadtal khamra ghawat ummatuk. Seandainya engkau mengambil khamar, umatmu akan tersesat. Ya, Nabi memilih susu aja, banyak orang yang memilih 555 atau milih apa itu tiger kah, apa aja itu jenama-jenama itu. Baik. Bagaimana kalau Nabi sengaja apa? Minum khamar. Nanti orang akan meniru, Nabi pun minum khamar, ini sunnah. Wah, nanti alasannya sunnah tahu-tahu. Tapi sunnah yang betul, itu kan cuma sunnah. Orang memang aneh-aneh ya. Rawahul Bukhari. Thayyib walil Imam Ibnul Qayyim rahimahullah kalam jamil fi hadhil mas'alah. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah memiliki ucapan yang bagus di dalam masalah ini, masalah hadis ini. Kama fi Zadil Ma'ad ar-Rabi' Safhah isnataini wal khamsin ba'da salasimi'ah. Ini boleh dilihat dalam Zadul Ma'ad yang keempat. Muka surat yang ke-352. Sa'aqra, ana akan bacakan, wallabanul mutlak anfa'ul masrubat lil badan al-insi. Susu yang mutlak tanpa melihat dari sudut pandang ini susu lembu atau kambing atau domba atau yang lainnya, karena Ibnu Qayyim membahas perincian, tapi secara mutlak susu adalah minuman yang paling bermanfaat untuk badan manusia. Lima jtama'a fihi minat taghdhiyati wad damawiyah, karena terkumpul di dalam susu itu taghdhiyah, ada gizi, ada vitamin B dan semacam itu sebagai penguat, sebagai makanan asasi, wad damawiyah, dan juga untuk menguatkan darah, wali'tiyadihi halat tufuliyah, dan juga karena manusia itu sudah terbiasa minum susu sejak bayi. Baik. Makanya kalau kita tanya, mana yang lebih Anda sukai, susu kah jamu? Pasti milih susu kan, tak milih jamu. Ya, karena memang sejak bayi memang sudah terbiasa minum susu. Tapi jangan dibalik ya. Sejak bayi dikasih jamu, tak tahu. Tak berani kita. Tayyib. Wa muwafaqatihi lil fitrah, dan karena susu itu sesuai dengan fitrah al-asliyah. Ya, badan kita, tulang kita, gigi kita, darah dan sebagainya memang apa? Terbentuk dari susu orang tua kita. Jelas, inilah fitrahnya. Tayyib, bukan malah dirusak dengan khamar. Tayyib. Kemudian beliau menyebutkan hadis Abi Hurairah itu. Ilahuna wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin.